Pagi merayap masuk ke dalam kamar tidur utama kami bukan dengan kehangatan mentari yang lembut, melainkan dengan hawa dingin yang ganjil, hawa dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan yang menyala semalaman. Hawa dingin itu memancar dari sosok Rian, suamiku, yang duduk memunggungiku di tepi ranjang. Punggungnya yang biasanya menjadi sandaran favoritku kini tampak seperti dinding kokoh yang tak bisa ditembus, sebuah perbatasan yang memisahkan dunianya dan duniaku. Selama hampir 12 bulan terakhir, jarak tak kasat mata di antara kami telah membentang menjadi jurang yang dalam dan gelap, menelan semua kehangatan, tawa, dan keintiman yang pernah kami bagi. Aku masih bisa mengingat dengan jelas pagi-pagi kami yang dulu. Pagi yang selalu dimulai dengan Rian membalikkan badan, menarikku ke dalam pelukannya yang kokoh, dan mendaratkan ciuman ringan di keningku sambil berbisik, "Selamat pagi, ratuku." Kehangatan itu akan bertahan hingga derap langkah kecil Dani, putra kami yang kini berusia 5 tahun, terdengar di koridor, disusul dengan dobrakan kecil di pintu dan seruannya yang riang. "Ayah, Ibu, Dani mau ikut pelukan." Kami akan menjadi tumpukan manusia yang hangat dan penuh tawa di atas ranjang. Kini, semua itu terasa seperti adegan dari film yang telah lama berakhir. Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung, keheningan yang begitu pekat hingga terasa memekakkan telinga, hanya dipecah oleh suara napas kami yang terasa begitu asing satu sama lain. Aku mau ziarah hari ini, Rin," suara Rian akhirnya memecah kebisuan. Suaranya serak, seolah kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, berat untuk dikeluarkan. Ia masih belum berbalik. Matanya menatap lurus ke arah lemari pakaian, seolah di sana ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada istrinya yang terbangun di belakangnya. Aku menopang tubuhku dengan siku, selimut sutra melorot dari bahuku. Punggungnya yang tegap itu, yang dulu memberiku rasa aman, kini menyiratkan kebohongan. "Ziarah?" tanyaku, berusaha keras menjaga nada suaraku agar tetap datar, menyembunyikan getar curiga yang mulai meracuni aliran darahku. "Tumben sekali, Mas. Bukannya kita baru saja ke sana saat Lebaran kemarin? Itu baru 6 bulan yang lalu." "Sudah lama rasanya," jawabnya cepat, terlalu cepat. "Aku tiba-tiba kangen sekali dengan ayah dan ibu. Semalam aku memimpikan mereka, Rin. Rasanya aneh, seperti mereka memanggilku, minta didoakan secara khusus." Ia berhenti sejenak, tangannya yang terkepal di pangkuan meremas selimut dengan gugup. Aku merasa tidak tenang. Sebuah pertunjukan sandiwara yang begitu payah. Aku nyaris tertawa sinis. Rian yang kukenal selama 10 tahun pernikahan kami, pria yang kuangkat dari kehidupan sederhana menjadi partner bisnisku, bukanlah tipe pria yang percaya pada firasat atau mimpi. Dia adalah seorang pragmatis tulen, seorang yang selalu mengandalkan logika dan data. Baginya, mimpi hanyalah bunga tidur, bukan pesan dari alam baka. Kata "kangen" yang ia ucapkan untuk orang tuanya yang telah berpulang terdengar begitu janggal, seperti dialog yang dihafal dari naskah sinetron murahan. Selama ini, akulah yang selalu mengingatkannya tentang jadwal ziarah rutin kami. "Baiklah kalau begitu," ucapku pada akhirnya, memutuskan untuk ikut dalam permainannya. Aku memainkan peranku sebagai istri yang pengertian dan suportif, peran yang semakin hari semakin terasa melelahkan. "Itu niat yang baik. Mau aku siapkan bekal untuk di jalan? Atau termos kopi kesukaanmu?" Tidak usah, sayang," tolaknya lagi-lagi dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia bangkit dari tempat tidur seolah kursinya baru saja terbakar. "Aku hanya sebentar. Aku janji. Setelah dari makam, mungkin aku mau mampir sebentar ke tempat teman lama, si Budi. Kamu ingat, kan?" Sekalian melepas penat, akhir-akhir ini pekerjaan di kantor membuat kepalaku pening. Ia bergegas menuju lemari pakaian, punggungnya masih menjadi pemandangan utamaku, seolah ia takut jika kami berhadapan, aku bisa membaca semua kebohongan yang terpancar dari matanya. Aku memperhatikannya dari pantulan cermin besar di meja riasku. Gerak-geriknya terburu-buru dan penuh kegelisahan. Ia melewati kemeja-kemeja kasual yang biasa ia pakai, dan tangannya langsung menyambar kemeja sutra biru laut terbaiknya, hadiah dariku saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Kemudian, ia mengambil celana bahan berwarna hitam legam dan sepasang sepatu pantofel kulit yang mengilap. Pakaian itu lebih cocok untuk menghadiri rapat dewan direksi atau jamuan makan malam penting,
bukan untuk berjongkok di samping nisan yang berdebu dan bertanah merah. Alarm bahaya di kepalaku yang tadinya hanya merong pelan, kini berbunyi nyaring hingga memekakkan. Setiap detail kecil ini adalah potongan puzzle. Potongan-potongan yang selama setahun terakhir coba kuabaikan, coba kusangkal. Struk pembayaran dari restoran mewah yang kutemukan di saku jasnya saat mencuci, padahal ia bilang sedang lembur makan mie instan di kantor. Panggilan telepon misterius di tengah malam yang selalu ia jawab dengan berbisik di balkon. Keengganannya untuk membahas laporan keuangan Wijaya Tech, perusahaan rintisan milikku yang kami kelola bersama. Perusahaan yang keuntungannya terus merosot secara drastis dengan 1001 alasan yang tidak masuk akal. Pasar sedang lesu, Rin. Ada biaya operasional tak terduga untuk server baru. Kita harus mengencangkan ikat pinggang dulu. Semua kebohongan itu kini berbaris rapi di benakku, membentuk sebuah pola yang mengerikan. Mas, kamu yakin hanya mau ziarah dan bertemu Budi? Tanyaku lagi, kali ini nada suaraku sedikit lebih tajam, tak mampu lagi kutahan. Ia terkesiap. Tangannya yang sedang memasang kancing kemeja berhenti di tengah jalan. Di cermin, aku bisa melihat matanya yang melebar karena terkejut. Ia memaksakan sebuah tawa kecil, namun yang keluar adalah suara yang tercekat dan kering. Tentu saja, Arini. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Curiga terus. Ia berbalik, akhirnya menatapku, namun dengan senyum yang dipaksakan. Kamu ini, suaminya mau berbakti pada orang tua kok dipenuhi prasangka buruk. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis, senyum yang terasa dingin bahkan di bibirku sendiri. Aku hanya bertanya, pergilah, hati-hati di jalan. Sampaikan salamku untuk ayah dan ibu. Raut lega yang begitu kentara langsung terlintas di wajahnya, seolah ia baru saja lolos dari hukuman mati. Ia berjalan menghampiriku, membungkuk untuk mengecup keningku. Sebuah kecupan yang terasa seperti formalitas belaka. Dingin, hambar, dan terburu-buru. Tanpa kehangatan, tanpa cinta. Setelah ritual kosong itu, ia meraih kunci mobil dan dompetnya, lalu keluar dari kamar kami tanpa menoleh lagi. Aku mendengar langkah kakinya yang cepat menuruni tangga, lalu suara pintu depan yang ditutup dengan hati-hati, seolah takut membangunkanku jika aku masih tertidur. Hening. Keheningan yang ditinggalkannya terasa berat dan menyesakkan. Aku duduk terdiam di ranjang selama beberapa menit, membiarkan setiap detail keanehannya berputar ulang di kepalaku. Wajahnya yang was-was, dalihnya yang dibuat-buat, pakaiannya yang terlalu rapi, kelegaannya saat aku berhenti bertanya. Semuanya adalah bukti yang tak terbantahkan. Hari ini bukanlah hari untuk berbakti. Hari ini adalah hari untuk berkhianat. Dengan gerakan yang terasa berat seperti mengangkat beban bertonton, aku bangkit. Kakiku melangkah tanpa suara di atas lantai marmer yang dingin menuju meja riasku. Jantungku berdebar kencang, bukan lagi karena takut akan ketidakpastian, melainkan karena sebuah kepastian yang menyakitkan. 2 bulan yang lalu, didorong oleh intuisi seorang istri yang tak bisa lagi dibungkam, aku telah melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku pergi menemui seorang pengrajin perhiasan langganan ibuku. Aku membawa serta warisan paling berharga dari almarhumah ibuku, 1 set perhiasan berlian berbentuk tetesan air mata, terdiri dari kalung, anting, dan cincin. Nilainya bukan hanya miliaran, tapi juga tak terhingga secara sentimental. Dengan hati yang berat, aku memintanya untuk membuat replika yang sangat identik, menggunakan zirkonia kualitas terbaik dan rangka perak berlapis emas putih. Buatlah semirip mungkin, Pak, kataku waktu itu, bahkan seorang ahli pun harus melihatnya dari dekat untuk tahu bedanya. Pengrajin itu menatapku dengan heran, namun tidak bertanya lebih jauh. Minggu lalu, replika itu selesai. Tanganku yang sedikit gemetar membuka laci teratas meja rias. Di sanalah kotak perhiasan bludru biru tua itu berada. Kotak yang seharusnya berisi perhiasan replika, sementara yang asli kusimpan aman di tempat lain. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan hatiku. Aku membukanya. Kosong. Bantalan bludru itu kini menunjukkan cekungan kosong tempat kalung, anting, dan cincin palsu itu seharusnya bersemayam. Lenyap tak berbekas. Hanya menyisakan saksi bisu dari sebuah pencurian paling hina yang pernah terjadi di rumah ini. Pencurian yang dilakukan oleh kepala keluarga.
Oleh suamiku sendiri. Air mataku nyaris tumpah, namun amarah yang membara dengan cepat menguapkannya. Jadi ini tujuannya. Ini alasan di balik semua sandiwaranya. Dia membutuhkan uang dalam jumlah besar, dan dia terlalu pengecut untuk memintanya padaku. Dia memilih jalan paling hina, mencuri dari istrinya, dari ibu dari anaknya. Namun, di tengah kobaran amarah itu, sebuah senyum sinis yang dingin tersungging di bibirku. Senyum kemenangan seorang pemain catur yang baru saja melihat lawannya masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan dengan matang. Ryan, suamiku yang malang dan bodoh. Dia pikir dia telah berhasil menipuku. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja mengambil umpan beracun yang sengaja kusediakan. Aku kembali duduk di tepi ranjang, kali ini dengan pikiran yang jernih dan hati sedingin es. Aku harus tahu untuk apa uang itu. Untuk apa dia rela mengorbankan kehormatannya? Tanganku meraih ponsel di nakas. Aku membuka sebuah aplikasi yang tersembunyi di dalam folder utilitas. Aplikasi pelacak yang diam-diam kuinstal di ponsel Ryan 3 minggu yang lalu, setelah ia pulang jam 3 pagi dengan aroma parfum wanita yang asing menempel di kemejanya. Titik merah yang menunjukkan lokasinya sedang bergerak menjauhi kompleks perumahan kami. Aku memperbesar peta, mengikuti jejak digitalnya. Arahnya sama sekali bukan menuju pemakaman umum Tanah Kusir, tempat orang tuanya bersemayam. Arahnya menuju pusat kota. Titik itu terus bergerak, lalu berhenti di sebuah kawasan yang terkenal dengan deretan toko emas dan pegadaian di Cikini. Hatiku mencelos, meski aku sudah menduganya. Dia akan menjualnya. Menjual kenangan ibuku, meskipun yang ia jual adalah sebuah tiruan murahan. Betapa rendahnya dia. Aku menunggu dengan kesabaran seorang pemburu. Sekitar 1 jam kemudian, titik itu kembali bergerak. Kali ini, tujuannya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Le Ciel Bleu Restaurant. Restoran Perancis paling mewah dan mahal di seantero Jakarta. Tempat di mana para sosialita dan pejabat tinggi menjamu tamu mereka. Tempat yang bahkan aku, dengan segala kemampuanku, berpikir 2 kali untuk mengunjunginya. Untuk apa Ryan ke sana sendirian? Sebuah hipotesis mengerikan yang selama ini coba kutepis, kini terbentuk utuh dengan begitu jelas. Wanita lain. Pelakor. Pasti ada wanita lain yang telah membuat suamiku buta, tuli, dan tega merampok keluarganya sendiri. Wanita yang kini akan ia jamu dengan pesta mewah menggunakan hasil curiannya. Amarahku mencapai puncaknya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan diam saja di rumah meratapi nasib saat mereka berpesta pora di atas penderitaanku dan putraku. Dengan gerakan tegas, aku bangkit. Kakiku melangkah pasti menuju ruang kerja pribadiku. Aku membuka brankas tersembunyi di balik sebuah lukisan abstrak besar dan mengeluarkan set perhiasan berlian yang asli. Kilauannya yang cemerlang di bawah cahaya lampu seolah mengejek kebodohan Ryan. Aku akan menyusulnya. Aku akan datang ke pestanya. Bukan sebagai istri yang tersakiti yang datang untuk melabrak. Bukan. Aku akan datang sebagai Ratu Arini Wijaya, pemilik sah dari semua kekayaan yang sedang ia pamerkan. Aku akan mengenakan perhiasan ini, perhiasan asli yang sama persis dengan yang ia curi. Aku akan berdiri di hadapan semua orang dan membongkar semua kebusukannya, lapis demi lapis. Aku akan memastikan pesta yang ia siapkan dengan hasil kejahatan ini akan menjadi pesta kehancurannya. Dia pikir dia akan merayakan sebuah kebahagiaan baru? Aku akan memberinya neraka di atas piring perak termahal. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang kerja. Mata yang biasanya memancarkan kelembutan, kini berkilat tajam penuh perhitungan. Hari ini, Ryan akan belajar satu hal. Dia mungkin telah menikahi seorang wanita yang sabar dan pemaaf, tapi dia telah membangunkan seekor singa betina yang tak akan pernah melupakan sebuah pengkhianatan. Dan perburuanku baru saja dimulai. Perjalanan dengan mobilku membelah lalu lintas Jakarta yang padat terasa seperti melintasi lorong waktu yang menyakitkan. Setiap gedung pencakar langit yang kulewati, setiap papan iklan yang berkelip, seolah memutar kembali kepingan-kepingan memori yang kini terasa seperti racun. Aku teringat pertemuan pertamaku dengan Ryan di sebuah seminar bisnis 10 tahun lalu. Aku adalah salah satu pembicara, mewakili perusahaan keluargaku, sementara dia adalah seorang peserta dengan tatapan mata yang menyala-nyala penuh ambisi. Dia mendekatiku bukan dengan gombalan murahan,
tapi dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas tentang strategi pasar. Aku terpikat pada otaknya, pada semangatnya untuk keluar dari kehidupan sederhana yang membelenggunya. Aku, Arini Wijaya, yang terlahir dengan sendok perak di mulutku, jatuh cinta pada kegigihannya, bukan pada latar belakang keluarganya yang biasa saja. Ayahku, seorang taipan yang telah makan asam garam dunia bisnis, langsung melihat menembus pesonanya. Dia hanya mengincar hartamu dan koneksi keluarga kita, Arini, ujar ayah dengan tatapan tajam saat pertama kali kuperkenalkan Rian padanya. Orang seperti dia, yang lapar akan kesuksesan, bisa menjadi sangat berbahaya. Mereka akan melakukan apapun untuk naik ke atas, bahkan jika harus menginjak kepala orang yang menolongnya. Tapi aku, yang dibutakan oleh cinta dan keyakinan naif, membela Rian mati-matian. Ayah salah. Cintanya tulus. Dia mencintaiku apa adanya, bukan karena aku putri ayah. Pekikku dalam sebuah perdebatan sengit di ruang kerja ayah. Aku meyakinkan ayahku, meyakinkan diriku sendiri, bahwa Rian adalah anomali, seorang pria tulus di tengah dunia yang materialistis. Akhirnya, ayah luluh. Ia memberikan restunya, meski dengan sorot mata yang masih menyimpan keraguan. Ayah bahkan begitu murah hati, ia mempercayakan Rian untuk membantuku mengelola Wijaya Tech, sebuah anak perusahaan rintisan di bidang teknologi yang lahir dari ide dan proposal bisnis yang kutulis sendiri. Modal awalnya sepenuhnya berasal dari dana pribadiku, warisan dari almarhumah ibu. Kami membangunnya dari nol. Aku ingat malam-malam tanpa tidur, hanya ditemani kopi dan tumpukan kertas, merancang model bisnis. Aku ingat Rian, dengan kepiawaiannya dalam manajemen dan negosiasi, mengeksekusi ide-ideku menjadi kenyataan. Kami adalah tim yang solid. Wijaya Tech, seperti halnya Dani, adalah buah cinta dan kerja keras kami. Atau begitulah yang kupikir. Kini, semua kenangan manis itu terasa seperti kebohongan besar. Pria yang dulu menjadi partnerku dalam suka dan duka, kini menjadi musuh dalam selimut. Pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa, kini tega menggerogotiku dari dalam seperti kanker ganas. Ayahku benar. Dan kesadaran pahit itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan belati di jantung. Mobilku akhirnya berbelok dan berhenti dengan mulus di depan lobi Le Ciel Bleu Restaurant yang luar biasa megah. Arsitekturnya bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela melengkung. Seorang petugas valet dengan seragam putih bersih dan sarung tangan bergegas membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan anggun, membiarkan gaun sutra berwarna merah marun yang kupilih secara khusus memeluk tubuhku dengan sempurna. Gaun itu memancarkan kekuatan dan bahaya. Dan yang terpenting, di leherku, kalung berlian asli peninggalan ibuku berkilauan dengan angkuh, memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal raksasa di lobi dengan begitu cemerlang seolah menertawakan versi palsunya yang kini mungkin sudah dilebur di toko emas. Setiap mata di lobi yang mewah itu, para tamu lain, staf hotel, seketika tertuju padaku. Penampilanku memang dirancang untuk menarik perhatian. Tapi tujuanku malam ini hanya satu orang, dan semua orang yang terlibat dalam persekongkolan busuknya. Aku menghampiri meja resepsionis yang terbuat dari marmer Italia. Selamat malam. Saya mencari acara pribadi atas nama Ardian Pratama, kataku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Resepsionis wanita yang cantik itu memeriksa komputernya sejenak. Ah, ya, acara baby shower untuk Nona Bella. Di ruang Celeste, lantai 2. Mari saya antarkan, Nyonya. Baby shower. Jadi benar dugaanku. Hamil? Gundik itu hamil. Darahku terasa mendesir lebih kencang, amarahku menemukan target yang lebih spesifik. Bukan hanya perselingkuhan, ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Dia tidak hanya mengkhianati janji pernikahan kami, tapi dia juga sedang membangun keluarga baru di atas puing-puing keluarga kami. Aku mengikuti langkah anggun resepsionis itu menaiki tangga spiral yang megah. Semakin dekat aku melangkah ke lantai 2, semakin jelas terdengar suara tawa riang, denting gelas, dan alunan musik pop yang ceria. Suara-suara kebahagiaan palsu yang dibiayai oleh penderitaanku. Di depan sebuah pintu kayu jati ganda yang tinggi dan berukir, 2 orang penjaga berjas hitam legam berdiri tegak seperti patung. Resepsionis itu tersenyum padaku, "Silakan masuk, Nyonya." Lalu ia berbalik dan pergi.
Aku berhenti sejenak di depan pintu itu, menjadi pusat perhatian dua penjaga yang menatapku dengan tatapan bertanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan dan amarah yang tersisa, mengubahnya menjadi perisai dingin yang tak tertembus. Saat aku hendak melangkah maju, salah satu daun pintu itu terbuka dari dalam. Seorang pelayan keluar membawa nampan kosong, dan dari celah pintu yang terbuka selama beberapa detik itu, aku mendapatkan pemandangan langsung ke dalam neraka pribadiku. Jantungku seolah berhenti berdetak selama sepersekian detik. Di tengah ruangan, di bawah kanopi dari ratusan balon berwarna merah muda dan putih, dengan tulisan besar berkilauan, "It's a girl," berdirilah Rian. Suamiku. Ia tersenyum begitu lebar, senyum tulus penuh kebahagiaan yang tidak pernah lagi kulihat ia tunjukkan padaku atau Dani selama lebih dari setahun. Matanya berbinar-binar saat ia menatap wanita muda di sampingnya. Wanita itu, Bella, memiliki perut yang membuncit jelas di balik gaun satin berwarna merah muda yang ketat. Ia menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Rian, tangannya mengelus-elus perutnya, sementara tangan Rian balas merangkul pinggangnya dengan posesif. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang sedang dimabuk cinta. Sebuah pemandangan yang membuat perutku mual. Di sekeliling mereka, berdiri sekelompok orang yang tampak begitu kontras dengan kemewahan restoran ini. Aku langsung bisa menebak, mereka adalah keluarga Bella. Seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan gaun yang terlalu berkilauan, mungkin ibunya. Seorang pria kurus dengan kemeja batik yang sedikit kekecilan, mungkin ayahnya. Beberapa kerabat lain dengan gaya serupa. Cara mereka memegang gelas wine dan menyantap canape yang dihidangkan pelayan tampak begitu canggung dan rakus, seolah mereka belum pernah melihat makanan semewah ini seumur hidup mereka. Mokondo. Modal congor dan doa. Istilah yang dulu sering Rian gunakan untuk mendeskripsikan keluarganya sendiri yang selalu berharap pada kebaikan orang lain. Kini, ia telah menemukan kawanannya. Burung yang sama akan terbang bersama. Sekelompok benalu yang telah menemukan pohon inang baru yang gemuk untuk diisap. Dan pohon itu adalah aku. Kemarahanku yang sempat dingin kini kembali membara, lebih panas dari lahar gunung berapi. Jadi ini dia. Gundik miskin yang ia pelihara hingga hamil. Pelakor yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Dan kini, mereka tanpa malu merayakan calon bayi mereka dengan pesta di restoran termahal, menggunakan uang hasil mencuri perhiasan warisan ibuku. Aku melihat Rian menyerahkan sebuah kotak bludru merah kecil pada Bella. Dengan pekikan manja yang dibuat-buat, Bella membukanya. Di dalamnya, sebuah gelang emas tipis dengan liontin berbentuk hati. Sebuah hadiah yang mungkin harganya tidak seberapa dibandingkan total biaya pesta ini, tapi Bella dan keluarganya menatap gelang itu seolah itu adalah berlian Hope. Mereka memuji-muji Rian setinggi langit, menyebutnya pria idaman, royal, murah hati, dan bertanggung jawab. Aku ingin tertawa terbahak-bahak. Bertanggung jawab? Pria yang menelantarkan istri sah dan anak kandungnya demi membiayai gaya hidup seorang pelakor dan seluruh keluarganya? Pria yang mencuri dari laci istrinya sendiri di pagi hari dan berpesta di malam harinya? Pantas saja keuntungan Wijaya Tech terus menurun. Pantas saja ia tak pernah lagi peduli padaku dan Dani. Seluruh sumber dayanya, uang, waktu, dan perhatian, telah dialihkan sepenuhnya untuk membiayai keluarga parasit ini. Aku mengepalkan tanganku di sisi tubuhku, kuku-kukuku menancap di telapak tanganku, rasa sakit fisik itu membantuku untuk tetap fokus. Cukup. Aku sudah cukup melihat. Aku tidak akan bersembunyi di bayang-bayang lebih lama lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati satu detik pun kebahagiaan palsu ini. Dengan langkah yang mantap dan kepala terangkat tinggi, aku berjalan melewati dua penjaga yang tertegun, tak berani menghalangi wanita dengan aura sedingin es yang baru saja mereka lihat. Aku mendorong kedua daun pintu kayu itu dengan kedua tanganku. Brak! Suara pintu yang membentur dinding di kedua sisi menghasilkan bunyi yang menggelegar, membungkam semua suara di dalam ruangan. Musik mendadak senyap. Tawa dan celoteh riang mati di tenggorokan. Gelas-gelas berhenti di udara. Seluruh pasang mata kini tertuju padaku, yang berdiri megah di ambang pintu, dengan gaun merah menyala dan berlian yang berkilau, seperti malaikat pembalasan yang datang untuk mengantarkan kiamat ke pesta para pendosa. Wajah Rian berubah pucat pasi, lebih putih dari taplak meja di hadapannya. Senyum di bibirnya membeku,
lalu luruh menjadi ekspresi horor dan ketidakpercayaan yang absolut. Matanya membelalak menatapku, seolah melihat hantu. Lalu pandangannya turun ke leherku, ke kalung berlian yang berkilauan dengan angkuh. Aku bisa melihat roda gigi di otaknya berputar panik, mencoba memahami sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin? Perhiasan itu seharusnya sudah menjadi tumpukan uang di rekeningnya. Bagaimana bisa perhiasan yang sama kini melingkar dengan sempurna di leher istrinya yang seharusnya berada di rumah? Wanita hamil di sampingnya menatapku dengan tatapan bingung bercampur kesal. Siapa wanita tak diundang yang berani merusak momen spesialnya? Keluarganya pun menatapku dengan pandangan tidak suka, terganggu dari pesta pora gratis mereka. Aku mengabaikan tatapan mereka semua. Pandanganku terkunci pada Rian. Dengan langkah perlahan dan disengaja, setiap ketukan sepatuku di lantai marmer terdengar seperti dentuman genderang perang. Aku berjalan ke tengah ruangan. Aku berhenti tepat di hadapan mereka bertiga, menciptakan segitiga ketegangan yang mencekam. Pesta yang meriah sekali, Mas Rian, sapaku, suaraku terdengar tenang namun dingin, memecah keheningan yang menyiksa. Sayang sekali aku tidak menerima undangannya. Apa mungkin terselip di pos? Apa-apaan ini? Siapa kamu, hah? Berani-beraninya kamu datang dan membuat keributan di acaraku, pekik Bella, si pelakor. Suaranya yang melengking tinggi memecah ketegangan seperti pecahan kaca. Ia melepaskan rangkulan Rian dan maju selangkah, mencoba menunjukkan dominasinya, meskipun perut buncitnya sedikit menghalangi kegarangannya. Ia menarik-narik lengan kemeja Rian dengan kasar, wajahnya yang tadi berseri-seri kini dipenuhi kebingungan dan amarah. Rian, siapa perempuan gila ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Rian tampak seperti rusa yang terpojok di depan sorot lampu truk, bingung, panik, dan benar-benar lumpuh. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan kehabisan air, berusaha merangkai kata namun tak ada suara yang keluar. Otaknya yang biasanya licik dan penuh perhitungan sepertinya sedang mengalami korsleting hebat. Dia tidak pernah, dalam skenario terliarnya sekalipun, membayangkan aku akan menemukannya. Dia tidak pernah menyangka aku akan datang dengan membawa barang bukti, kejahatannya, perhiasan asli, yang seharusnya sudah ia lebur menjadi pundi-pundi rupiah untuk membiayai surga palsunya ini. Aku mengalihkan tatapanku dari Rian yang menyedihkan ke arah Bella, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang dingin. Kau bertanya siapa aku? Aku tertawa kecil, tawa tanpa humor yang membuat bulu kuduk merinding. Pertanyaan yang bagus. Seharusnya kau menanyakannya pada pria pengecut di sebelahmu ini jauh sebelum kau membiarkannya menghamilimu. Tanyakan padanya, siapa wanita yang telah menemaninya dari nol selama 10 tahun terakhir. Tanyakan padanya, siapa wanita yang melahirkan anak laki-lakinya yang sah. Dan yang paling penting, tanyakan padanya, dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar semua kemewahan palsu yang kau pamerkan hari ini. Wajah Bella memucat. Ia menoleh pada Rian, matanya yang besar kini menyipit, menuntut penjelasan. Rian, jawab aku. Dia bohong, kan? Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu sudah lama meninggal karena kecelakaan. Aku nyaris tersedak ludahku sendiri. Meninggal? Jadi itu cerita yang ia jual pada gundik malang ini? Betapa busuknya. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia telah membunuhku dalam narasinya. Meninggal karena kecelakaan? Aku menyela dengan tawa sinis yang lebih keras. Oh, tentu saja. Mungkin maksudnya, hati dan kepercayaanku yang meninggal karena kecelakaan, menabrak pria penipu sepertinya. Kenalkan, Nona Manis. Aku mengulurkan tangan seolah ingin bersalaman, namun hanya membiarkannya tergantung di udara, sebuah gestur penghinaan yang kentara. Namaku Arini Wijaya. Istri sah, secara hukum dan agama, dari Ardian Pratama, pria yang berdiri di sampingmu. Dan sebagai istri dalam pernikahan tanpa perjanjian pranikah, aku adalah pemilik sah dari setengah, jika tidak bisa dibilang seluruh, harta yang kau kira miliknya. Pernyataan itu adalah sebuah bom. Wajah Bella dan seluruh keluarganya berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Ibu Bella, seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan sanggul tinggi yang norak, maju dengan langkah tertatih karena sepatu haknya yang terlalu tinggi. Jangan mengada-ada kamu.
Kamu pasti perempuan gila yang terobsesi dengan Ryan. Sengaja mau merusak kebahagiaan anak saya. Ryan itu calon menantu saya, dia pria baik-baik, bertanggung jawab. Pria baik-baik, aku mengulanginya dengan nada mengejek yang berlebihan. Aku menunjuk Ryan dengan daguku. Pria baik-baik tidak akan menelantarkan anak kandungnya yang setiap hari bertanya kenapa ayahnya tidak pernah lagi punya waktu untuknya. Pria baik-baik tidak akan menguras rekening perusahaan istrinya hingga nyaris bangkrut. Dan yang paling penting, Nyonya, aku menatap tajam ke arah Ibu Bella, pria baik-baik tidak akan mencuri perhiasan istrinya sendiri di pagi hari untuk membiayai pesta baby shower anak haramnya di malam hari. Setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah tamparan verbal yang keras. Aku bisa melihat kepercayaan di mata Bella mulai retak dan hancur berkeping-keping. Ia menatap Ryan, lalu menatap kalung di leherku yang berkilauan dengan cahaya yang mustahil untuk dipalsukan, lalu kembali menatap Ryan dengan tatapan ngeri. Ryan akhirnya menemukan suaranya kembali, meski terdengar parau dan putus asa. Hentikan, Arini. Cukup. Jangan buat keributan di sini. Aku mohon. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Di rumah? Aku menaikkan sebelah alisku dengan dramatis. Rumah yang mana? Mas? Rumah yang sudah tidak pernah kau anggap sebagai rumah lagi? Tempat di mana kau hanya numpang tidur sebelum kembali ke surga kecilmu yang lain? Tidak. Aku sudah selesai bicara baik-baik. Aku sudah selesai berdiam diri. Malam ini, aku mau bicara di sini. Di atas panggung, kebahagiaan, kalian ini. Biar semua orang tahu, siapa sebenarnya pangeran tampan yang mereka puja-puja ini. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, aku berbalik dan melangkah dengan mantap menuju podium kecil yang dihiasi bunga-bunga, yang tadi mereka gunakan untuk berpidato tentang masa depan cerah mereka. Aku menyambar mikrofon yang tergeletak di atasnya. Manajer restoran, seorang pria Perancis paruh baya dengan kumis melintang, mencoba menghalangiku dengan wajah panik. Nyonya, mohon jangan. Aku hanya menatapnya dengan sorot mata yang begitu dingin dan tajam hingga ia refleks mundur beberapa langkah, seolah baru saja menyentuh balok es. Aku mengetuk mikrofon itu beberapa kali. Suara, tap, 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 yang tajam itu menarik perhatian semua orang di ruangan itu, termasuk para pelayan yang berhenti bekerja dan para tamu yang sudah siap menyantap hidangan utama mereka. Semua mata kini tertuju padaku. Aku adalah pusat perhatian, sutradara dari drama kehancuran ini. Selamat malam semuanya, sapaku ke mikrofon. Suaraku, yang diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jelas, tenang, dan berwibawa di seluruh penjuru ruangan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu pesta yang tampak begitu indah ini. Bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Arini Wijaya. Aku berhenti sejenak, membiarkan namaku meresap. Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para tamu yang dipenuhi rasa ingin tahu. Aku bisa merasakan tatapan Ryan yang penuh permohonan agar aku berhenti, seolah mengirimkan telepati. Aku bisa melihat tatapan Bella yang penuh kebencian dan penghinaan. Dan aku bisa melihat tatapan keluarga Bella yang penuh ketakutan. Saya adalah pendiri sekaligus CEO dari Wijaya Tech, sebuah perusahaan teknologi yang mungkin beberapa dari Anda pernah mendengarnya. Saya juga seorang ibu dari seorang putra berusia 5 tahun yang luar biasa. Dan satu lagi fakta kecil tentang saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di pojok sana dengan wajah sepucat hantu. Aku menunjuk Ryan, yang kini tampak ingin ditelan bumi. Pria yang hari ini dengan bangga dan tanpa rasa malu merayakan kehamilan dari selingkuhannya. Suara desas-desus langsung bergemuruh di seluruh ruangan seperti lebah di dalam sarang. Para tamu, yang tadinya datang untuk berpesta, kini mendapatkan sebuah pertunjukan live yang jauh lebih menarik daripada hidangan penutup apapun. Mereka mulai mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam, mulai merekam. Bagus. Biarkan seluruh dunia menjadi saksi. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa pria ini, aku kembali menunjuk Ryan, mengadakan pesta semewah ini di restoran semahal ini? Apakah dia seorang pengusaha sukses? Apakah dia seorang konglomerat? Apakah dia seorang pangeran dari negeri dongeng? Aku tersenyum miring. Jawabannya adalah tidak, tidak, dan tidak. Dia hanyalah seorang benalu.
Seorang pria yang menikahi wanita kaya, lalu dengan perlahan tapi pasti menggerogoti hartanya dari dalam untuk menghidupi parasit-parasit lain dalam hidupnya. Aku menyentuh kalung berlian di leherku dengan ujung jariku. Kilauannya tertangkap oleh lampu sorot. Lihat perhiasan ini, cantik, bukan? Ini adalah peninggalan satu-satunya dari almarhumah ibu saya. Pagi tadi, suami saya yang baik hati dan bertanggung jawab ini pamit dari rumah. Katanya, dia mau ziarah ke makam orang tuanya karena rindu. Sebuah alasan yang sangat mulia, bukan? Tapi ternyata, di balik alasan mulia itu, ada niat yang sangat busuk. Dia tidak pergi ke makam. Dia pergi ke kamar tidur saya, membuka laci meja rias saya, dan mencuri satu set perhiasan yang sama persis seperti yang saya kenakan ini. Dia mencurinya untuk dijual, agar bisa membayar uang muka pesta ini, agar bisa membelikan gelang murahan itu, agar bisa membuat selingkuhan dan keluarganya yang mata duitan ini terkesan. Aku berhenti lagi, membiarkan setiap kata tuduhanku meresap ke dalam benak para pendengar. Aku melihat ke arah Rian, yang kini gemetar hebat. Wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Tapi ada satu hal kecil yang tidak dia ketahui. Lanjutku, suaraku kini terdengar penuh kemenangan, seperti suara seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Dia pikir dia sangat pintar. Dia pikir dia telah melakukan kejahatan yang sempurna. Tapi dia tidak tahu kalau istrinya ini jauh lebih pintar. Perhiasan yang dia curi, perhiasan yang dia jual dengan harga murah kepada penadah pagi tadi, adalah perhiasan palsu. Boom! Bom terakhir yang kulepaskan seolah meledakkan seluruh ruangan. Rian terhuyung mundur seolah baru saja dihantam bogem mentah tepat di ulu hatinya. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya adalah perpaduan antara kaget, malu, panik, dan kehancuran total. Dia akhirnya mengerti. Dia telah ditipu. Dia telah masuk ke dalam permainanku dengan begitu bodohnya. Para tamu undangan ternganga. Keluarga Bella menatap Rian dengan tatapan tak percaya, yang dengan cepat berubah menjadi tatapan marah dan jijik. Mereka juga telah ditipu. Pria kaya yang mereka bangga-banggakan ternyata hanyalah seorang pencuri bodoh yang bahkan tidak bisa membedakan mana berlian asli dan mana yang palsu. Jadi, Rian sayang, aku memanggilnya dengan nada paling manis yang bisa kubuat, nada yang penuh dengan racun. Pesta ini hancur. Reputasimu hancur. Pernikahan kita hancur. Dan yang paling penting, kamu tidak punya uang sepeser pun untuk membayar semua ini, kan? Manajer restoran asal Perancis itu, yang sejak tadi menyimak dengan saksama, kini melangkah maju dengan wajah mengeras seperti batu. Aura keramahannya lenyap seketika. Tuan Ardian, panggilnya dengan aksen Perancis yang kental namun dengan nada yang tegas dan dingin. Apakah benar apa yang dikatakan oleh nyonya ini? Bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk membayar sisa tagihan dari pesta ini? Rian tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Dia hanya bisa menatapku dengan tatapan nanar, tatapan seekor anjing yang sekarat. Misiku di atas podium telah selesai. Aku telah membongkar semuanya. Aku telah melucuti semua topengnya di hadapan dunia. Sekarang, saatnya untuk pertunjukan penutup. Aku meletakkan mikrofon itu dengan pelan di atas podium dan turun dari panggung kecil itu, berjalan kembali ke arah mereka dengan langkah seorang pemenang sejati. Aku berjalan mendekati trio pendosa itu dengan langkah yang pelan dan disengaja. Rian, Bella, dan ibunya. Mereka berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa seperti arena gladiator, dengan puluhan pasang mata yang menyorot mereka, menunggu pertumpahan darah terakhir. Udara di sekitar mereka terasa berat, syarat dengan kehancuran, aib, dan aroma kemiskinan yang tak bisa lagi ditutupi oleh kemewahan palsu restoran ini. Aku berhenti tepat di depan Bella. Wanita yang telah dengan lancang merebut suamiku, menghancurkan rumah tanggaku, dan kini mengandung anak dari benih pengkhianatan. Wajahnya basah oleh air mata, namun aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah air mata penyesalan. Itu adalah air mata amarah dan kekecewaan karena tiket emas menuju kehidupan mewah yang ia kira sudah di tangan, baru saja disobek-sobek di depan matanya. Dia tidak menangisi perbuatannya, dia menangisi nasib sialnya. Kau, desisku, suaraku rendah namun tajam, hanya terdengar oleh mereka bertiga.
Kau pikir kau telah memenangkan lotre dengan mendapatkan dia? Kau pikir kau akan hidup bahagia selamanya, menjadi nyonya besar? Kau salah besar. Kau hanya memungut sampah yang sudah dengan senang hatiku buang. Plak! Sebuah tamparan keras dari tangan kananku mendarat telak di pipi mulusnya yang terawat. 5 jariku meninggalkan jejak merah yang membekas, sebuah tanda permanen dari pertemuanku dengannya, sebuah souvenir dari kehancurannya. Pekikan kesakitan yang melengking keluar dari bibirnya, dan ia terhuyung mundur, ditahan oleh ibunya. Aku tidak peduli. Rasa sakit fisik itu tidak akan pernah sebanding dengan rasa sakit yang telah ia torehkan di hatiku dan, yang lebih penting, di masa depan putraku. Kemudian, aku berbalik 180 derajat, kini berhadapan langsung dengan Rian. Pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa ragaku. Pria yang telah kuberi segalanya, cintaku, kepercayaanku, koneksi keluargaku, modalku, dan seorang putra yang tampan. Pria yang telah membalas semua itu dengan pengkhianatan paling keji dan pengecut. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan penuh cinta, kini dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Ia tampak begitu menyedihkan, berdiri dengan bahu yang terkulai. Arini, maafkan aku, Wilaf, aku mohon, Rin. Diam, potongku dengan bentakan yang tertahan namun penuh kuasa. Kata maaf dari mulutmu lebih tidak berharga daripada perhiasan palsu yang kau curi itu. Plak! Tamparan kedua, kali ini dari tangan kiriku, mendarat di pipinya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pipi yang dulu sering kuusap dengan lembut, kini kuhantam dengan seluruh akumulasi amarah, kekecewaan, dan rasa jijikku. Kepalanya sampai berpaling saking kerasnya tamparanku. Suara tamparan yang nyaring itu menggema di ruangan yang kembali hening, menjadi musik penutup yang sempurna untuk drama yang kubuat. Yang pertama, untuk pengkhianatanmu terhadap janji pernikahan kita, kataku, napasku terengah karena luapan emosi. Dan yang kedua, untuk anak kita, Dani. Anak yang telah kau lupakan keberadaannya. Anak yang setiap malam menanyakan kenapa ayahnya lebih memilih pekerjaan daripada menemaninya bermain. Kau tahu apa yang lebih busuk dari seorang suami yang berkhianat? Seorang ayah yang menelantarkan darah dagingnya sendiri. Rian memegangi pipinya yang langsung memerah, matanya berkaca-kaca menahan sakit dan malu. Dia tampak begitu hina, tak ada lagi sisa-sisa kegagahan yang ia tampilkan di awal pesta. Yang ada hanyalah seorang pecundang yang telah dilucuti hingga telanjang di tengah keramaian. Ibu Bella tidak terima melihat calon mesin uangnya diperlakukan seperti itu, mencoba ikut campur. Dasar perempuan iblis. Beraninya kau menampar calon menantuku, teriaknya sambil mencoba mendorongku dengan tangannya yang penuh cincin imitasi. Aku menepis tangannya dengan kasar, membuatnya terhuyung. Calon menantumu ini seorang penipu dan pencuri. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara membayar tagihan restoran ini daripada mengurusi aku. Atau mungkin kau mau ikut mencuci piring di belakang untuk membayarnya. Manajer restoran, melihat situasi semakin tidak terkendali, segera memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi sudah siaga. Ia mendekati Rian dengan sebuah map kulit di tangannya. Tuan Ardian, Nona Bella, katanya dengan nada bisnis yang dingin, saya turut prihatin dengan masalah pribadi Anda. Tapi saya harus meminta Anda untuk segera menyelesaikan pembayaran. Total tagihan Anda, termasuk biaya sewa ruangan, makanan, minuman, dekorasi, dan PPN, adalah Rp127.450.000. 127 juta. Jumlah yang fantastis. Aku tersenyum dalam hati dengan penuh kepuasan. Rian pasti hanya membayar uang muka sekitar 10 atau 20 juta, hasil dari menjual perhiasan palsuku. Sisanya, ia berharap bisa melunasinya setelah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan berlian asli. Kini, rencana itu buyar total. Wajah Rian dan seluruh keluarga Bella berubah seputih kertas. Mereka saling pandang, mata mereka melotot ngeri. Uang dari mana? Mereka semua adalah kaum papa yang berharap bisa menumpang hidup pada Rian, yang ternyata sumber kekayaannya hanyalah ilusi yang ditenun dari kebohongan dan hasil curian. Kami akan bayar, ujar Rian dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Tolong beri kami waktu. Saya akan transfer besok pagi. Waktu?
Sahut manajer itu dengan tatapan tak percaya. Maaf, Tuan. Prosedur di restoran kami sangat jelas. Pembayaran harus lunas saat acara selesai. Jika Anda tidak bisa membayar sekarang juga, dengan sangat menyesal kami harus melaporkan ini ke pihak yang berwajib atas tuduhan penipuan dan cek kosong, karena reservasi Anda menggunakan jaminan kartu kredit yang ternyata sudah mencapai limit. Penjara. Kata itu seolah melayang-layang di udara, menebarkan teror yang nyata. Ketakutan kini terpancar jelas di wajah mereka semua. Impian hidup mewah dalam sekejap berganti menjadi mimpi buruk jeruji besi. Aku merasa cukup. Misiku telah selesai dengan hasil yang lebih sempurna dari yang kubayangkan. Aku telah mendapatkan kembali harga diriku. Aku telah memberikan mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku melangkah mundur, menjauh dari reruntuhan yang kubuat. Saat aku berbalik untuk pergi, aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang terlepas begitu saja dari dalam dadaku, tawa yang keras dan menggema. Tawa kemenangan, tawa kelegaan, tawa yang menertawakan kebodohan dan keserakahan mereka. Semua mata menatapku, mungkin menganggapku gila, tapi aku tidak peduli. Selamat menikmati sisa pestanya, kataku di sela tawa, suaraku terdengar kejam. Aku menatap perut buncit Bella untuk terakhir kalinya. Dan nikmatilah proses lahiran kalian nanti, di penjara. Siapa tahu sipir di sana bisa jadi bidan dadakan untukmu. Bukankah itu akan menjadi cerita yang menarik untuk anakmu kelak? Dengan kalimat terakhir yang menusuk dan penuh racun itu, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Aku bisa mendengar suara teriakan panik Rian di belakangku memanggil namaku, memohon. Aku bisa mendengar suara tangisan histeris Bella yang menyalahkan Rian. Aku bisa mendengar suara makian dari keluarganya. Itu semua adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku melangkah keluar dari restoran megah itu, meninggalkan kekacauan dan neraka yang kubuat di belakangku. Udara malam Jakarta yang penuh polusi terasa begitu sejuk dan menyegarkan di paru-paruku. Aku merasa seperti baru saja melepaskan beban seberat 1 ton dari pundakku. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku akhirnya sendirian. Aku menatap pantulan diriku di kaca spion. Wajahku terlihat lelah, ada bekas air mata yang mengering, namun mataku kembali bersinar dengan cahaya yang telah lama padam. Arini yang kuat telah kembali. Aku tahu, setelah ini mereka pasti akan diusir, dipermalukan, dan digiring ke kantor polisi. Biarkan hukum dunia yang mengurus sisanya. Tugasku sekarang adalah pulang. Pulang ke pelukan hangat putraku, Dani. Membangun kembali kerajaan bisnisku yang sempat goyah. Dan yang terpenting, memulai lembaran baru dalam hidupku. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah kepastian. Bahwa aku, Arini Wijaya, akan baik-baik saja. Bahkan, aku akan menjadi jauh lebih baik tanpa parasit seperti Rian dalam hidupku. Biarlah dia dan keluarga barunya membusuk dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tirai neraka untuk mereka baru saja kututup rapat. Dan untukku, fajar yang baru akan segera menyingsing. Malam itu, tidur sama sekali tidak menyapaku. Bukan karena kesedihan atau penyesalan yang menghantui, melainkan karena adrenalin dari pertempuran yang baru saja kumenangkan masih memompa deras di pembuluh darahku. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Rian yang hancur lebur dan Bella yang menjerit histeris kembali terlintas dengan jelas di benakku. Anehnya, alih-alih merasa kasihan atau bersalah atas kekejamanku, yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin, absolut, dan membenarkan. Mereka pantas mendapatkannya. Setiap detik dari penghinaan yang mereka alami malam itu adalah buah pahit yang harus mereka petik dari pohon pengkhianatan yang mereka tanam dan sirami sendiri dengan air mataku. Aku bangkit dari tempat tidur yang terasa terlalu luas dan kosong. Dengan langkah tanpa suara, aku berjalan menuju kamar Dani. Aku membuka pintunya dengan sangat perlahan. Putraku tertidur pulas di ranjangnya yang berbentuk mobil balap, memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Wajahnya yang damai dan polos adalah satu-satunya hal yang murni dan tak ternoda di tengah kekacauan hidupku. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengusap rambutnya yang lembut, dan mengecup keningnya. Dalam keheningan kamar itu,
Aku berjanji pada diriku sendiri, pada Tuhan, dan pada arwah ibuku, bahwa aku akan melindunginya dari segala badai. Aku akan memastikan dia tumbuh menjadi pria yang menghormati wanita, pria yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesetiaan, pria yang tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya. Keesokan paginya, aku bangun sebelum fajar menyingsing, namun aku merasa lebih segar dan berenergi daripada berbulan-bulan sebelumnya. Tak ada lagi Arini yang merana, yang setiap pagi bangun dengan perasaan hampa, yang terus-menerus mempertanyakan di mana letak kesalahannya, yang diam-diam berharap suaminya akan kembali menjadi pria yang dulu ia cintai. Wanita itu telah mati tadi malam. Yang bangkit pagi ini adalah Arini sang pejuang, sang CEO, sang ratu yang akan merebut kembali singgasana kerajaannya. Langkah pertamaku adalah menghubungi pengacara kepercayaan keluargaku, Pak Tirtayasa. Beliau adalah seorang pria tua bijaksana berusia 60-an dengan rambut putih dan tatapan mata yang tajam namun menenangkan. Ia telah mengabdi pada keluargaku sejak aku masih kecil. Pukul 7 pagi, aku sudah duduk di kantornya yang megah dan dipenuhi buku-buku hukum. Aku menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi atau dikurangi. Dari perubahan sikap Rian setahun terakhir, kemerosotan keuangan perusahaan yang mencurigakan, intuisi yang membawaku membuat perhiasan palsu, pencurian itu sendiri, hingga setiap detail drama di restoran semalam. Aku bahkan menunjukkan padanya video amatir yang sudah mulai viral di media sosial, yang dikirimkan oleh salah satu temanku. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sekalipun. Wajahnya yang tenang mengeras saat aku menceritakan tentang penggelapan dana perusahaan. Setelah aku selesai, ia menyesap kopinya, meletakkannya kembali dengan pelan, lalu menatapku dengan sorot mata penuh kekaguman. Bagus. Kamu telah melakukan hal yang benar, Arini. Kamu tidak hanya diam dan pasrah menjadi korban. Kamu melawan dengan cerdas. Ayahmu akan sangat bangga. Ia berhenti sejenak. Sekarang, serahkan sisanya pada saya. Kita akan membuat dia membayar setiap sen yang telah dia curi dan setiap air mata yang telah kau teteskan. Kita akan pastikan dia tidak akan pernah bisa mengganggumu atau Dani lagi. Hari itu juga, mesin hukum mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Pak Tirtayasa segera membentuk tim. Sebuah tim audit forensik independen yang terkenal paling kejam di Jakarta segera dikirim ke kantor Wijaya Tech. Aku memberikan mereka akses penuh ke semua server, catatan keuangan, dan rekening bank perusahaan. Sementara itu, tim pengacara pidana menyiapkan laporan resmi ke polisi atas kasus penggelapan dana perusahaan dalam jabatan dan pencurian dengan pemberatan. Tim pengacara perdata menyiapkan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tanganku tanpa syarat, serta tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Kami tidak akan memberinya celah sedikit pun untuk bernapas. Berita tentang kejadian di Le Ciel Bleu Restaurant meledak di dunia maya. Tagar istri sah labrak pelakor dan pesta baby shower neraka menjadi trending topik. Wajah Rian dan Bella terpampang di berbagai portal berita online dan akun-akun gosip. Mereka menjadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia. Aku tidak terkejut saat menerima telepon dari penyidik di kantor polisi. Mereka mengonfirmasi bahwa Rian dan Bella memang telah diamankan malam itu atas laporan dari pihak restoran. Mereka ditahan karena tidak bisa membayar tagihan dan dugaan penipuan. Dan kini, dengan laporan resmi dariku yang didukung bukti-bukti awal, posisi mereka semakin terpojok. Mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Beberapa hari kemudian, hasil audit pertama keluar, dan apa yang ditemukan oleh tim forensik jauh lebih busuk dan mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Rian, selama hampir 2 tahun terakhir, telah secara sistematis dan terstruktur menguras dana perusahaan seperti seorang parasit profesional. Ia membuat puluhan faktur-faktur fiktif dari perusahaan pemasok palsu yang ternyata ia dirikan sendiri. Ia menaikkan, markup, biaya operasional secara tidak wajar pada setiap proyek. Dan yang terparah, ia mentransfer sejumlah besar uang, puluhan, bahkan ratusan juta setiap bulannya, ke beberapa rekening pribadi yang tidak kuketahui. Jumlah total dana yang berhasil ia gelapkan mencapai angka yang fantastis, hampir 17 miliar rupiah. Uang haram itu, ternyata, ia gunakan untuk membangun citra palsunya sebagai pria sukses di hadapan Bella dan keluarganya. Ia membelikan Bella sebuah apartemen sewaan yang mewah di pusat kota, sebuah mobil sedan Eropa,
dan membanjirinya dengan segala barang-barang bermerek dari tas hingga sepatu. Ia membiayai gaya hidup keluarga Bella yang serba kekurangan, membayar hutang-hutang mereka, bahkan merenovasi rumah mereka di kampung. Ia telah menjadi pahlawan dan dewa penolong bagi mereka, dengan jubah kebesaran yang ditenun dari hasil keringatku dan pengkhianatannya padaku. Rasa sakit itu kembali menghantamku, namun kali ini berbeda. Bukan lagi sakit karena cinta yang dikhianati, melainkan sakit karena kepercayaanku sebagai mitra bisnis telah dinodai dengan cara paling licik dan menjijikkan. Perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata, nyaris ia hancurkan hanya demi memuaskan keserakahan sekelompok benalu. Aku tidak membuang waktu. Dengan setumpuk bukti yang tak terbantahkan di tanganku, aku mengadakan rapat darurat dengan seluruh jajaran manajer dan karyawan senior Wijaya Tech. Aku berdiri di hadapan mereka di ruang rapat utama, bukan sebagai istri yang tersakiti yang mencari simpati, tapi sebagai CEO mereka yang akan memimpin mereka keluar dari krisis. Aku menjelaskan situasi yang sebenarnya dengan transparan dan tanpa drama. Aku mengakui adanya kebocoran dana masif yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang oleh Ryan. Aku tidak menutupi aib itu. Sebaliknya, aku menunjukkannya sebagai bukti bahwa perusahaan kami telah diserang dari dalam, namun berhasil selamat. Saya tahu, berita ini sangat mengejutkan bagi Anda semua, kataku dengan suara yang tegas dan mantap, menatap mata mereka satu persatu. Kita telah dikhianati dari dalam. Kepercayaan kita semua telah disalahgunakan oleh orang yang seharusnya menjadi panutan. Tapi saya ingin Anda semua tahu satu hal, Wijaya Tech tidak akan runtuh karena ini. Kapal ini mungkin telah dihantam badai dan kehilangan salah satu awaknya yang berkhianat, tapi nahkodanya masih berdiri tegap di sini, memegang kemudi dengan lebih erat dari sebelumnya. Aku memaparkan rencanaku untuk merestrukturisasi keuangan, memotong semua pos pengeluaran yang tidak perlu, dan menegosiasikan ulang semua kontrak dengan pemasok. Aku menunjukkan semangat dan optimisme yang menular. Perlahan, wajah-wajah cemas para karyawanku berubah menjadi lebih tenang, bahkan beberapa menunjukkan sorot mata penuh kekaguman dan dukungan. Mereka melihat pemimpin mereka tidak goyah, dan itu memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang bersama. Setelah rapat, aku kembali ke ruanganku. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu kemesraan dan kerja sama kami, kini terasa berbeda. Aku memandangi kursi kosong di seberang mejaku, kursi yang dulu selalu diduduki Ryan. Tak ada lagi rasa rindu atau sakit, yang ada hanyalah ruang kosong yang siap diisi dengan hal-hal baru yang lebih baik. Aku memanggil office boy dan menyuruhnya mengeluarkan kursi itu dari ruanganku. Buang saja, atau berikan pada siapapun yang mau, kataku. Aku mulai bekerja, menenggelamkan diriku dalam tumpukan laporan dan proposal. Aku bekerja hingga larut malam setiap hari, membangun kembali kepingan-kepingan kerajaanku yang nyaris hancur. Setiap angka yang kuperbaiki, setiap email negosiasi yang kukirim, setiap keputusan strategis yang kuambil, terasa seperti sebuah terapi penyembuhan. Aku tidak sedang memperbaiki perusahaan, aku sedang menyembuhkan diriku sendiri, membangun kembali harga diriku. Di tengah kesibukan itu, aku tidak pernah melupakan peranku yang paling penting, menjadi ibu bagi Dani. Aku memastikan untuk selalu ada untuknya saat sarapan dan makan malam, secapek apapun aku. Aku menemaninya belajar, bermain, dan mendengarkan semua celotehnya tentang teman-temannya di sekolah. Dia adalah sumber kekuatanku, pengingat terbesarku tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Aku adalah seorang ratu yang berdiri di atas reruntuhan rumah tangganya. Namun, dari reruntuhan itu, aku akan membangun sebuah istana yang lebih megah, lebih kuat, dan tak akan pernah bisa ditembus oleh pengkhianat manapun lagi. Ryan dan dunia barunya boleh saja membusuk di dalam sel penjara. Aku dan putraku akan terbang tinggi menuju masa depan cerah yang kami ciptakan sendiri. 3 minggu setelah malam penghakiman di Le Ciel Bleu Restaurant, badai itu benar-benar datang. Bukan lagi dalam bentuk bisik-bisik di media sosial atau berita viral sesaat, melainkan dalam bentuk dokumen-dokumen hukum yang tebal dan dingin, yang setiap lembarnya terasa seperti hembusan angin beku dari neraka. Aku duduk di ruang konferensi kantor Pak Tirtayasa, menatap tumpukan kertas di hadapanku. Di sampul paling atas tertulis, gugatan cerai, hak asuh anak, dan tuntutan ganti rugi, Arini Wijaya versus Ardian Pratama, dan di sampingnya, tumpukan lain yang lebih tebal.
laporan polisi dan permohonan penuntutan pidana, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, dan penipuan. Ini adalah senjata-senjataku, amunisi yang telah disiapkan dengan cermat oleh tim hukum terbaik. Pak Tirtayasa menjelaskan setiap pasal dengan sabar, namun pikiranku sedikit melayang. Membaca namaku dan nama Rian dihubungkan oleh kata versus terasa begitu surreal. 10 tahun pernikahan, sebuah janji di hadapan Tuhan, kini tereduksi menjadi sebuah sengketa hukum yang dingin dan brutal. Semua tuntutan sudah kita masukkan, Arini, suara Pak Tirtayasa membawaku kembali ke realitas. Gugatan cerai atas dasar perselingkuhan dan penelantaran ekonomi dengan bukti yang lebih dari cukup. Hak asuh penuh atas Dani, tanpa hak kunjung bagi Rian sampai ada keputusan lain dari pengadilan setelah ia bebas nanti, dengan pertimbangan dampak psikologis negatif. Dan yang terpenting, tuntutan ganti rugi material berdasarkan hasil audit forensik, sejumlah 17 miliar rupiah, ditambah kerugian imaterial yang akan kita perjuangkan. 17 miliar. Angka itu masih terasa seperti pukulan telak setiap kali aku mendengarnya. Uang sebanyak itu, hasil kerja kerasku, darah dan air mataku, telah ia kuras tetes demi tetes untuk membiayai kebohongan dan surga palsunya bersama wanita lain. Untuk kasus pidananya, lanjut Pak Tirtayasa, dengan laporan dari pihak restoran dan laporan kita yang didukung oleh bukti audit, posisinya sangat lemah. Begitu juga dengan Bella. Pengacara mereka pasti akan menyarankan untuk kooperatif demi mendapatkan keringanan hukuman. Tapi kita tidak akan memberikan celah untuk negosiasi apapun di luar pengadilan. Mereka harus menjalani prosesnya sampai tuntas. Aku mengangguk pelan. Lakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Saya mau ini cepat selesai. Ini tidak akan cepat, Arini, sahut Pak Tirtayasa dengan bijak. Ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Media akan terus menyorot. Mereka akan mencoba menggali masa lalumu, mencari-cari kesalahanmu. Kamu harus siap secara mental. Beliau benar. Beberapa hari setelah gugatan itu resmi didaftarkan dan surat panggilan diantarkan ke Rian dan Bella di sel tahanan mereka, media seolah menggila. Wajahku, wajah Rian, dan wajah Bella menghiasi layar televisi dan portal berita setiap hari. Para wartawan berkemah di depan gerbang rumahku dan di depan lobi kantor Wijaya Tech, berharap mendapatkan pernyataan eksklusif. Aku terpaksa menyewa beberapa pengawal pribadi untuk memastikan keamananku dan Dani. Atas saran Pak Tirtayasa, aku tidak pernah berbicara langsung pada media. Kami merilis sebuah pernyataan pers resmi yang singkat, lugas, dan profesional. Pernyataan itu menegaskan bahwa aku sedang fokus pada proses hukum yang berjalan, pada pemulihan perusahaan, dan yang terpenting, pada kesejahteraan putraku. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada kalimat-kalimat yang menyudutkan. Hanya pernyataan seorang CEO dan seorang ibu yang sedang mengambil alih kendali. Persona publikku harus dibangun kembali, bukan sebagai korban yang malang, tapi sebagai pemimpin yang tangguh. Di tengah badai hukum dan media itu, badai sesungguhnya justru terjadi di dalam benteng Wijaya Tech. Laporan audit final yang setebal kamus besar tergeletak di meja rapatku. Setiap halaman berisi detail pengkhianatan Rian. Perusahaan-perusahaan pemasok fiktif yang ia dirikan dengan nama orang lain, proyek-proyek yang biayanya digelembungkan hingga 200%, dana representasi yang ia gunakan untuk berlibur mewah bersama Bella. Membacanya membuat perutku mual. Tantangan terbesarku adalah meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Aku mengadakan rapat maraton dengan para bankir yang memberikan kami pinjaman modal kerja. Salah satunya, Pak Gunawan dari Bank Sentosa, adalah yang paling vokal. Nyonya Arini, terus terang kami sangat khawatir, katanya dalam sebuah rapat yang tegang, di mana aku duduk seorang diri di hadapan 5 orang eksekutif bank. Kebocoran dana sebesar ini, ditambah dengan skandal pribadi yang menjadi konsumsi publik, bisa merusak reputasi Wijaya Tech secara permanen. Bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda mampu menutupi lubang ini dan mengembalikan perusahaan ke jalurnya? Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Aku tidak memberikan jawaban defensif atau penuh emosi. Sebaliknya, aku membuka laptopku dan menampilkan sebuah presentasi. Bapak-bapak sekalian, kekhawatiran Anda sangat beralasan.
Dan saya tidak akan berdiri di sini untuk memberikan janji-janji kosong. Selama 1 jam berikutnya, aku memaparkan rencanaku dengan detail. Rencana restrukturisasi utang, strategi efisiensi operasional yang akan memotong biaya hingga 30% tanpa melakukan PHK massal, peta jalan inovasi produk baru yang akan kami luncurkan dalam 6 bulan ke depan, dan proyeksi arus kas yang realistis. Aku menjawab setiap pertanyaan mereka yang tajam dengan data dan fakta, bukan dengan harapan. Saya tidak meminta kepercayaan buta dari Anda, kataku sebagai penutup. Saya meminta waktu 3 bulan. Beri saya 1 kuartal untuk membuktikan bahwa semua yang saya paparkan hari ini bukan hanya omong kosong. Jika dalam 3 bulan saya tidak bisa menunjukkan progres yang signifikan, Anda boleh menarik semua fasilitas kredit Anda. Keberanianku membuat mereka terdiam. Setelah berdiskusi sejenak, Pak Gunawan mengulurkan tangannya. Baik, Nyonya Arini. 3 bulan. Kami akan pegang janji Anda. Itu adalah kemenangan kecil pertamaku, namun terasa sangat berarti. Aku bekerja seperti orang gila. Siang hari aku adalah CEO yang memimpin puluhan rapat, malam hari aku berubah menjadi akuntan yang memeriksa setiap nota pengeluaran, dan dini hari aku adalah ahli strategi yang merancang langkah perusahaan selanjutnya. Ruang kantor menjadi rumah keduaku. Sofa di sudut ruangan menjadi saksi bisu betapa seringnya aku terlelap di sana hanya untuk beberapa jam. Namun, di tengah semua kesibukan itu, ada satu pertempuran yang jauh lebih sulit dan menguras hati, pertempuran di rumah. Dani mulai merasakan ada yang salah. Ayahnya, yang biasanya setidaknya pulang saat ia sudah tidur, kini benar-benar menghilang. Ibu, ayah kemana? Tanyanya suatu malam saat aku sedang menemaninya menyusun Lego. Kok sudah lama tidak pulang? Apa ayah masih sibuk di kantor? Jantungku terasa diremas. Aku tahu aku tidak bisa menundanya lagi. Aku mematikan televisi, duduk di karpet di hadapannya, dan memegang kedua tangannya yang mungil. Dani, anak pintar, dengarkan ibu ya, kataku dengan suara selembut mungkin. Ayah sekarang sedang pergi sebentar. Ayah membuat kesalahan yang sangat besar, dan sekarang ayah harus pergi untuk memperbaiki kesalahan itu. Mata bulatnya menatapku, penuh kebingungan. Kesalahan apa, Bu? Apa karena Dani nakal? Air mataku nyaris tumpah mendengar pertanyaan itu. Bukan, sayang, bukan. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Ini sama sekali bukan salah Dani. Kamu adalah anak yang paling baik dan paling hebat di dunia. Kesalahan ayah tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalah orang dewasa. Apa ayah tidak sayang lagi sama Dani? Tanyanya lagi dengan suara bergetar. Ayah sayang sekali sama Dani. Ibu juga. Kami berdua akan selalu sayang sama Dani, selamanya, bisikku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Tapi untuk sementara waktu, hanya akan ada ibu dan Dani di rumah. Kita akan jadi tim yang hebat, oke? Dani tidak menangis, tapi ia terdiam lama di dalam pelukanku. Aku tahu, penjelasanku yang samar itu mungkin belum sepenuhnya ia mengerti, tapi benih kehilangan itu telah tertanam. Beberapa hari setelahnya, ia menjadi lebih pendiam dan lebih manja. Guru di sekolahnya menelepon, mengatakan bahwa Dani sering melamun di kelas. Hatiku hancur melihatnya. Ini adalah luka tak terlihat dari pengkhianatan Rian, luka yang tergores di jiwa anak kami. Di tengah kerapuhanku sebagai seorang ibu, dukungan datang dari ayahku. Suatu akhir pekan, beliau datang ke rumahku. Aku mengira akan mendengar kalimat, "Sudah ayah bilang, kan?" Tapi ternyata tidak. Ia hanya memelukku erat, pelukan yang sama seperti saat aku masih kecil. Ayah bangga sekali padamu, Rin, katanya sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu menghadapi ini dengan kepala tegak. Kamu kuat, lebih kuat dari yang ayah duga. Dukungan tulusnya itu memberiku kekuatan baru. Sementara aku sibuk membangun kembali bentengku, gema dari balik jeruji besi sesekali sampai ke telingaku melalui Pak Tirtayasa. Rian, setelah menerima surat gugatan, benar-benar hancur. Pengacara yang ditunjuk negara memberitahunya bahwa dengan bukti-bukti yang ada, ia bisa menghadapi hukuman di atas 10 tahun jika semua dakwaan terbukti.
Teror itu membuatnya mengirimiku surat tulisan tangan yang penuh dengan permohonan maaf, sumpah serapah untuk Bella yang ia sebut telah menjebatnya, dan permintaan agar aku mencabut tuntutan demi masa depan Dani. Surat itu langsung kubuang ke tempat sampah tanpa membalasnya. Bella, di sisi lain, lebih histeris. Keluarganya yang miskin tidak mampu menyewa pengacara. Mereka mengunjunginya di sel, dan kunjungan itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Mereka menyalahkan Bella karena telah menghancurkan harapan keluarga. Bella, terpojok dan sendirian, mulai menyusun ceritanya sendiri, menempatkan semua kesalahan pada Ryan. Di antara dua pengkhianat itu, kini tak ada lagi cinta, yang ada hanyalah insting untuk menyelamatkan diri masing-masing. Malam itu, setelah menidurkan Dani, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku menatap sebuah foto di mejaku, foto diriku dan Dani yang sedang tertawa di pantai setahun yang lalu. Di foto itu, kami masih tampak seperti keluarga yang utuh. Kini, bingkai itu terasa seperti kebohongan. Badai masih mengamuk di luar sana, di ruang sidang, di media, di neraca keuangan perusahaan. Tapi di dalam sini, di dalam benteng yang sedang kubangun kembali bata demi bata, aku memegang kendali. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah seorang ratu yang sedang berperang untuk melindungi kerajaannya dan pangeran kecilnya. Dan aku tidak akan kalah. Waktu berjalan tanpa kompromi, menyeret hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menentukan di restoran itu, 6 bulan yang terasa seperti perjalanan melewati terowongan panjang dan gelap. Periode itu dipenuhi dengan pergulatan hukum yang menguras emosi, restrukturisasi bisnis yang menuntut fokus penuh, dan proses penyembuhan luka batin yang berjalan lambat dan menyakitkan. Hidupku telah berubah 180 derajat. Tak ada lagi Ryan yang harus kutunggu kepulangannya, tak ada lagi kebohongan yang harus kutelan mentah-mentah, tak ada lagi perasaan was-was setiap kali ponselnya berdering di tengah malam. Yang ada hanyalah kedamaian yang rapuh namun nyata, serta kesibukan luar biasa yang membuatku lupa akan waktu. Wijaya Tech, di bawah kepemimpinanku yang penuh dan tanpa kompromi, perlahan tapi pasti mulai bangkit dari jurang keterpurukan. Aku berhasil mendapatkan suntikan dana segar dari seorang investor lama kepercayaan ayahku, seorang pria tua bijak yang lebih berinvestasi pada diriku ketimbang pada angka-angka di laporan keuangan. Saya percaya padamu, Arini. Bukan pada perusahaanmu, katanya saat menandatangani cek. Aku merombak total jajaran manajemen, menyingkirkan orang-orang yang dulu loyal pada Ryan dan menggantinya dengan para profesional muda yang lapar akan prestasi dan bisa kupercaya sepenuhnya. Para karyawan, yang awalnya sempat goyah dan cemas akan masa depan perusahaan, kini menunjukkan loyalitas dan semangat kerja yang luar biasa. Mereka melihatku datang paling pagi dan pulang paling malam, dan itu menginspirasi mereka untuk memberikan yang terbaik. Laporan keuangan kuartal pertama setelah perombakan besar-besaran itu menunjukkan secercah harapan. Kerugian berhasil ditekan secara signifikan, dan kami bahkan berhasil memenangkan tender beberapa proyek baru yang sangat menjanjikan. Di sisi lain, proses hukum terhadap Ryan dan Bella berjalan persis seperti rel kereta api yang telah dipasang oleh tim pengacaraku. Mereka tidak bisa menyangkal setumpuk bukti yang kami sodorkan. Laporan dari pihak restoran, bukti audit forensik yang memaparkan aliran dana haram secara detail, kesaksian dari para karyawan kunci tentang perintah-perintah aneh dari Ryan, dan tentu saja, kesaksianku sebagai korban utama. Semuanya memberatkan posisi mereka hingga tak ada celah untuk berkelit. Mereka mencoba berbagai cara untuk membela diri, tentu saja. Ryan, melalui pengacaranya yang murah, mencoba membangun narasi bahwa dia berada di bawah tekanan dan dimanfaatkan oleh Bella dan keluarganya yang mata duitan. Dia mengklaim dirinya mengalami lost control karena godaan Bella. Sebuah pembelaan yang menyedihkan dan pengecut. Sementara Bella, dengan air mata buayanya yang tak henti-hentinya mengalir di setiap persidangan, berakting seolah-olah dia adalah korban paling menderita. Ia mengaku bahwa dia tidak tahu menahu asal-usul uang Ryan. Ia hanya seorang gadis desa lugu yang terbuai oleh janji-janji manis seorang pria kaya yang mengaku duda. Aku muak dengan semua sandiwara murahan mereka di ruang sidang. Setiap kali aku harus menghadiri persidangan dan melihat wajah mereka, amarahku yang sudah mulai padam kembali tersulut. Namun, aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku harus tetap tenang, dingin, dan fokus.
Aku tidak boleh terlihat emosional. Aku harus memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Hari putusan akhirnya tiba. Aku duduk tegap di barisan kursi pengunjung paling depan di ruang sidang yang terasa dingin dan pengap, diapit oleh Pak Tirtayasa di sebelah kananku. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan yang panas, Rian dan Bella duduk dengan kepala tertunduk, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang kusam. Penampilan mereka jauh dari kesan glamor dan angkuh yang dulu mereka tampilkan. Rian terlihat sangat kurus dan puluhan tahun lebih tua, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian dan wajahnya kuyu. Bella, yang telah melahirkan beberapa bulan lalu di rumah sakit yang dijaga polisi, tampak pucat dan kuyu. Anaknya kini dirawat oleh kerabatnya di kampung. Kemewahan yang dulu mereka puja telah luntur seluruhnya, menyisakan wujud asli mereka yang rapuh, hina, dan menyedihkan. Hakim Ketua, seorang wanita parubaya yang berwibawa, memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Jantungku berdebar kencang saat hakim mulai membacakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan suara yang tegas dan jelas. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah rangkuman dari penderitaan dan pengkhianatanku selama ini. Fakta-fakta tentang aliran dana, pencurian, dan kebohongan yang diungkap kembali di depan umum terasa seperti sayatan baru di luka lama. Akhirnya, setelah hampir 1 jam membacakan pertimbangan, tiba saatnya pada bagian vonis yang paling ditunggu-tunggu. Menimbang semua bukti, keterangan para saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim dengan ini memutuskan. Suara hakim menggema di ruangan yang hening senyap. Terdakwa Ardian Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berkelanjutan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. 7 tahun. Aku menarik napas lega yang begitu dalam hingga paru-paruku terasa sakit. Itu adalah hukuman yang adil. Itu adalah harga yang harus ia bayar. Rian terkulai lemas di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah diloloskan. Wajahnya kosong, tak menunjukkan emosi apapun. Mungkin dia sudah pasrah setelah berbulan-bulan di dalam sel, atau mungkin dia terlalu terkejut untuk bereaksi. Kemudian, hakim beralih ke Bella. Terdakwa Isabella Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana penipuan dan menikmati hasil kejahatan. Mengingat terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan memiliki seorang bayi yang membutuhkan ibunya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, dipotong masa tahanan. Bella langsung menangis histeris. Ia meraung-raung seperti hewan terluka, memanggil nama ibunya, memprotes keputusan hakim. Petugas pengadilan harus memeganginya agar tidak rubuh. 2 tahun mungkin terdengar ringan bagi sebagian orang, tapi itu berarti ia telah kehilangan masa-masa emas bersama bayinya. Sebuah awal kehidupan yang tragis bagi anak yang tak berdosa itu, buah dari keserakahan dan kebodohan orang tuanya. Top, top, top. Palu hakim diketuk 3 kali dengan suara yang keras dan final, menandakan berakhirnya persidangan dan sekaligus menutup babak paling kelam dalam hidupku. Aku merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat. Keadilan, meskipun terkadang lambat dan berliku, pada akhirnya telah ditegakkan. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, aku berpapasan dengan keluarga Bella yang menunggu di luar dengan cemas. Ibu Bella, yang tampak jauh lebih tua dan kuyu, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu puas sekarang? Iblis kamu! Kamu telah menghancurkan hidup anak saya dan cucu saya, cercanya dengan suara serak. Aku berhenti dan menatapnya lurus di mata, tanpa rasa takut sedikitpun. Saya tidak menghancurkan hidup anak Anda, Bu. Anak Anda dan Rian yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk bersekongkol dalam kejahatan. Mereka memilih jalan ini, dan sekarang, mereka harus menanggung akibatnya. Seharusnya dari dulu Anda mengajari anak Anda tentang harga diri dan kejujuran, bukan tentang bagaimana cara menggaet pria kaya dengan cara yang hina. Setelah mengatakan itu dengan suara dingin, aku berlalu pergi, meninggalkan mereka yang terdiam membisu, tak mampu membalas kata-kataku. Di luar gedung pengadilan, puluhan wartawan sudah menunggu seperti kawanan burung pemakan bangkai. Kilatan lampu kamera menyambutku tanpa henti. Namun,
Kali ini aku tidak menghindar. Aku berdiri tegak, menghadapi mereka dengan dagu terangkat. Nyonya Arini, bagaimana perasaan Anda setelah putusan ini? Tanya salah seorang wartawan, menyodorkan mikrofon ke depan wajahku. Aku memasang senyum tipis yang terkendali. Saya merasa keadilan masih ada di negara ini. Ini bukan tentang kemenangan pribadi saya, tapi tentang penegakan hukum dan kebenaran. Saya berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa pengkhianatan dan ketidakjujuran, cepat atau lambat, tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah kehancuran. Setelah memberikan pernyataan singkat yang lugas itu, aku berjalan menuju mobilku dengan dikawal oleh Pak Tirtayasa. Di dalam mobil yang mulai berjalan menjauhi kerumunan, aku akhirnya bisa menumpahkan air mata yang sejak tadi kutahan dengan sekuat tenaga. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Semuanya telah berakhir. Perang telah usai. Pak Tirtayasa menepuk pundakku dengan lembut. Kamu sangat kuat, Arini. Ayahmu, dimanapun beliau sekarang, pasti sangat bangga padamu. Aku mengangguk, menyeka air mataku dengan punggung tangan. Yah, aku kuat. Aku harus kuat. Demi diriku, demi Dani, dan demi masa depan kami. Gema palu hakim hari ini bukan hanya akhir dari sebuah kasus hukum, tapi juga awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan yang sepenuhnya menjadi milikku, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. 2 tahun berlalu seperti angin yang berhembus kencang, menyapu bersih sisa-sisa debu dari masa lalu yang kelam. Waktu, sang penyembuh terbaik, telah dengan sabar dan telaten membalut luka-luka di hatiku, mengubahnya dari sayatan yang menganga dan bernanah menjadi bekas luka yang samar. Bekas luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akan selalu menjadi pengingat bisu tentang badai dahsyat yang pernah menerpa hidupku. Namun, ia tidak lagi terasa perih atau sakit saat disentuh. Ia telah menyatu, menjadi bagian dari diriku, sebuah tato permanen yang melambangkan kekuatan dan ketahanan yang bahkan tidak kusadari kumiliki sebelumnya. Wijaya Tech telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari perusahaan yang nyaris bangkrut dan menjadi bahan gosip di kalangan pebisnis, kini menjadi salah satu pemain utama yang disegani di industri teknologi. Inovasi-inovasi baru yang kami luncurkan, yang lahir dari malam-malam panjang tanpa tidur dan sesi brainstorming yang intens, berhasil diterima pasar dengan sangat baik. Namaku, Arini Wijaya, kini dikenal bukan lagi sebagai istri korban pelakor yang viral, melainkan sebagai CEO wanita tangguh yang berhasil melakukan turnaround bisnis secara spektakuler. Aku sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar bisnis dan kewirausahaan, berbagi kisah tentang kebangkitan dari keterpurukan. Aku menceritakan kisahku bukan untuk mengumbar aib masa lalu, tapi untuk menginspirasi orang lain, terutama para wanita, bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali, tidak peduli seberapa keras mereka dijatuhkan. Hidupku kini berpusat pada 2 pilar utama yang kokoh, perusahaan dan Dani. Putraku telah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 7 tahun yang cerdas, kritis, dan sangat ceria. Dia adalah matahariku, kutub utara dalam kompas hidupku, sumber tawa dan kebahagiaan sejati. Perceraian dan absennya sosok ayah dalam tahun-tahun formatifnya tentu meninggalkan bekas dalam dirinya. Ada kalanya ia bertanya tentang ayahnya dengan tatapan mata yang polos, pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kujawab. Namun, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengisi kekosongan itu dengan cinta dan perhatian yang berlipat ganda. Aku adalah ayah sekaligus ibu baginya. Kami adalah sebuah tim yang solid, duo yang tak terkalahkan. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, melakukan hal-hal sederhana yang justru membawa kebahagiaan yang paling murni. Terkadang kami pergi berkemah di puncak, mendirikan tenda, membuat api unggun, dan menatap gugusan bintang sambil aku menceritakan dongeng-dongeng karanganku sendiri. Terkadang kami hanya bermalas-malasan di rumah, membangun istana megah dari balok-balok Lego atau menonton maraton film kartun seharian sambil makan popcorn. Dalam momen-momen itu, aku merasa menjadi wanita paling kaya dan paling beruntung di seluruh dunia. Aku memiliki segalanya yang kubutuhkan. Perlahan, aku mulai membuka hatiku kembali. Setahun setelah persidangan berakhir, dalam sebuah proyek amal untuk membangun sekolah di daerah terpencil, aku bertemu Daffa. Dia adalah arsitek utama proyek tersebut. Seorang pria yang matang, tenang,
dan memiliki sorot mata yang hangat dan meneduhkan. Sejak awal, ia menatapku dengan kekaguman yang tulus, bukan karena status atau kekayaanku, tapi karena diriku apa adanya. Ia tahu kisah masa laluku dari berita, namun ia tidak pernah menyinggungnya. Hubungan kami berjalan sangat lambat dan alami. Dimulai dari diskusi pekerjaan, berlanjut ke makan siang, lalu makan malam. Dia tidak pernah memaksaku, selalu memberiku ruang dan waktu untuk menyembuhkan diri sepenuhnya. Hal yang paling membuatku jatuh hati adalah caranya mendekati Dani. Ia tidak mencoba menjadi ayah baru. Sebaliknya, ia mendekati Dani sebagai seorang teman, seorang paman yang asyik. Ia mengajari Dani cara membuat maket, mengajaknya bermain sepak bola, dan mendengarkan semua celoteh Dani tentang dinosaurus dengan penuh minat. Melihat tawa lepas Dani saat bersama Daffa adalah momen yang akhirnya meruntuhkan benteng terakhir di hatiku. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang memeriksa beberapa proposal di ruang kerjaku di rumah, Pak Tirtayasa menelepon. Suaranya terdengar tenang seperti biasa. "Ada kabar baru, Arini," katanya. "Kabar apa, Pak?" tanyaku, sambil menandatangani sebuah dokumen. "Bella sudah bebas dari penjara. Dia mendapatkan remisi karena berkelakuan baik." Aku terdiam sejenak. Tanganku yang memegang pena berhenti di udara. Nama itu, yang sudah lama terkubur di lapisan terdalam benakku, kembali muncul ke permukaan. Rasanya aneh. Tak ada lagi amarah yang bergejolak, tak ada lagi kebencian yang membara. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Dia terasa begitu asing, seperti tokoh dalam sebuah buku yang sudah selesai kubaca bertahun-tahun lalu. "Lalu?" tanyaku, suaraku datar. Dia dan putrinya sekarang tinggal bersama kerabatnya di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana di pinggiran kota. Hidup mereka sulit. Anaknya perempuan, persis seperti hasil pesta baby shower itu, lanjut Pak Tirtayasa. Aku membayangkan seorang anak perempuan kecil yang tumbuh dalam keterbatasan, harus membawa beban kesalahan orang tuanya seumur hidupnya. Ada sedikit rasa iba yang menyusup di hatiku, bukan untuk Bella, tapi untuk anak itu. Namun, itu bukan lagi urusanku. Tanggung jawabku adalah pada putraku sendiri. "Bagaimana dengan Rian?" tanyaku, lebih karena rasa penasaran untuk menutup sebuah bab, daripada karena kepedulian. "Dia masih di dalam. Mungkin sisa 5 tahun lagi jika berkelakuan baik. Saya dengar dari informan, kabarnya tidak baik. Dia menjadi pribadi yang sangat pendiam, sering melamun, dan sering sakit-sakitan. Kehancuran nama baik dan kehilangan segalanya benar-benar memukul jiwanya." Aku menghela napas panjang. Nasib telah mempermainkan mereka dengan begitu ironis. Mereka yang dulu memuja kemewahan dan status sosial, kini harus hidup dalam kemelaratan dan keterasingan. Hukuman dari kehidupan itu sendiri terkadang jauh lebih berat daripada hukuman penjara. "Terima kasih informasinya, Pak," kataku, menutup telepon. Aku bangkit dari kursi kerjaku dan berjalan ke arah balkon, menatap langit senja Jakarta yang mulai diwarnai semburat jingga. Aku tidak merasakan kemenangan atas penderitaan mereka. Aku juga tidak merasakan belas kasihan yang mendalam. Yang kurasakan hanyalah sebuah kesimpulan. Sebuah titik. Babak itu telah benar-benar berakhir. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku, bahkan tidak lagi menjadi catatan kaki. Mereka telah menjadi halaman kosong. Ponselku berdering lagi. Kali ini, nama, Daffa, yang muncul di layar, diiringi foto dirinya yang sedang tersenyum hangat. Aku ikut tersenyum. "Halo, Arini." "Sedang sibuk?" sapanya dengan suara yang selalu berhasil menenangkanku. "Tidak juga. Baru saja selesai bekerja." "Ada apa, Daffa?" "Hanya ingin bertanya, apa kamu dan jagoan kecil ada acara besok malam? Ada pameran seni instalasi cahaya di taman kota. Aku pikir Dani mungkin akan suka." Aku tersenyum lebih lebar. Hatiku yang dulu membeku dan retak, kini mulai merasakan kehangatan yang menjalar, merekatkan kembali kepingan-kepingan itu. Mungkin sudah saatnya. "Kami mau?" jawabku dengan suara yang lebih ringan. "Jemput kami jam 7. Setelah menutup telepon, aku masih berdiri di balkon, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Di kejauhan, satu persatu lampu-lampu kota mulai menyala,
berkelip seperti jutaan bintang harapan yang tersebar di lautan kegelapan. Masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus, tapi ia bisa dimaafkan dan dilepaskan. Malam itu, di balkon itu, aku benar-benar memaafkan Rian dan Bella. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa melangkah maju ke masa depan dengan ringan, tanpa membawa beban atau dendam. Aku siap untuk membuka lembaran yang benar-benar baru. Menulis kisah baru dengan tokoh-tokoh baru yang membawa kebahagiaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan kembali menemukan cinta sejati bersama Daffa, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut pada apapun. Aku telah melalui neraka dan berhasil keluar bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemenang. Fajar telah menyingsing di cakrawala baruku, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang terbuka dan senyum yang merekah. Aku, Arini Wijaya, telah menemukan kembali cahayaku. Dan kali ini, tak akan ada seorang pun yang bisa meredupkannya lagi. Tujuh tahun. 7 tahun telah berlalu sejak Gema Palu Hakim menutup babak paling busuk dalam hidupku. Waktu, yang dulu terasa seperti musuh yang menyeretku melewati penderitaan demi penderitaan, kini telah menjadi sahabat yang paling setia. Ia tidak menghapus masa lalu, tidak juga menambal lubang di hati dengan sihir murahan. Sebaliknya, ia dengan sabar menemaniku, membiarkanku menanam bunga-bunga baru di atas tanah yang hangus, menyiraminya dengan kesabaran, dan melindunginya dengan harapan, hingga taman kehidupanku kembali rimbun dan semarak, jauh lebih indah dari sebelumnya. Pagi itu, aroma kopi gayo yang baru diseduh menyelinap ke ruang makan, berbaur dengan wangi roti panggang dan selai nanas buatan Beisum. Sinar matahari keemasan menerobos jendela-jendela besar, menimpa meja makan kayu jati tempat keluarga kecilku berkumpul. Pemandangan ini, pemandangan yang begitu sederhana dan domestik, kini menjadi kemewahan terbesarku, sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Di seberang meja, Daffa, suamiku, sedang membaca berita bisnis di tabletnya, sesekali menyeruput kopinya. Kerutan tipis di sudut matanya saat ia tersenyum adalah peta dari semua kebaikan dan ketenangan yang telah ia bawa ke dalam hidupku. 4 tahun lalu, kami menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri keluarga dan sahabat terdekat di sebuah taman yang ia rancang sendiri. Pernikahan itu bukanlah dongeng tentang pangeran yang menyelamatkan putri, melainkan kisah nyata tentang dua manusia dewasa yang menemukan rumah di dalam diri satu sama lain. Di sebelahku, Dani, putraku yang kini berusia 14 tahun, sedang dengan lahapnya melahap roti panggang keempatnya. Tubuhnya jangkung, suaranya mulai pecah, dan di wajahnya mulai tumbuh jerawat-jerawat remaja. Dia bukan lagi pangeran kecilku yang lugu, melainkan seorang pemuda cerdas yang kritis dan penuh rasa ingin tahu. Matanya yang tajam dan otaknya yang cemerlang adalah warisan genetik dariku, namun hatinya yang lapang dan empatinya yang dalam adalah hasil tempaan Daffa. Bu, ayah, kata Dani di sela-sela kunyahannya, nanti sore jadi, kan, kita lihat pameran robotik di balai kota. Tentu saja, jagoan, sahut Daffa, mengalihkan pandangan dari tabletnya. Ayah sudah siapkan tiketnya. Kamu sudah selesaikan semua tugas sekolahmu. Sudah dong. Nilai fisikaku kemarin dapat 98, loh, jawab Dani bangga. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang tebal. Anak pintar. Habiskan sarapanmu. Inilah duniaku sekarang. Penuh dengan percakapan biasa tentang nilai sekolah, pameran robotik, dan roti panggang. Jauh dari intrik, pengkhianatan, dan ruang sidang yang dingin. Wijaya Tech, di bawah kepemimpinanku, telah meroket. Kami tidak hanya pulih, kami berevolusi. Kami menjadi pionir dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk efisiensi logistik, sebuah bidang yang dulu hanya menjadi impian di atas kertas. Namaku kini sering bersanding dengan para raksasa teknologi lainnya, sebuah pencapaian yang terasa manis setelah semua yang kulewati. Namun, di balik semua kesuksesan dan kebahagiaan ini, aku tahu bahwa ada satu bab yang belum sepenuhnya tertutup. Sebuah bayangan dari masa lalu yang, meskipun sudah pudar, sesekali masih terasa kehadirannya.
Bayangan itu bernama Ardian Pratama. Rian. Menurut hukum, dia sudah bebas sejak setahun yang lalu, setelah mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sejak hari putusan itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku sengaja tidak mau tahu. Bagiku, dia sudah mati. Namun, aku tahu, bagi Dani, ceritanya berbeda. Beberapa minggu yang lalu, saat aku sedang membantunya mengerjakan tugas esai tentang pengaruh masa kecil terhadap pembentukan karakter, ia tiba-tiba bertanya, "Bu, apakah ayah? Ayah Rian, orang yang jahat?" Pertanyaan itu, yang dilontarkan dengan nada penasaran yang tulus, bukan tuduhan, membuat jemariku berhenti mengetik. Aku menatapnya dalam-dalam. Selama ini, aku dan Dava selalu menjawab pertanyaannya dengan jujur namun hati-hati. Kami menceritakan bahwa ayahnya pernah berbuat kesalahan besar yang menyakiti banyak orang, termasuk kami, dan harus menanggung konsekuensinya. Kami tidak pernah menjelek-jelekannya secara pribadi. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, sayang?" tanyaku dengan tenang. "Aku hanya penasaran. Di internet, kalau aku cari nama Wijaya Tech, kadang masih muncul berita-berita lama. Ada foto-foto dia. Dia terlihat normal," jawab Dani, matanya menatapku lekat. "Orang jahat itu seperti apa sih, Bu? Apakah mereka lahir jahat, atau mereka menjadi jahat karena sesuatu?" Itu adalah pertanyaan filosofis yang dalam dari seorang remaja. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah bagian dari pencarian jati dirinya. Bagian dari dirinya berasal dari Rian, dan ia perlu memahami bagian itu. Diskusi malam itu membuka mataku. Aku tidak bisa selamanya melindungi Dani dari masa lalunya. Semakin ia dewasa, semakin ia butuh jawaban yang utuh, bukan lagi versi sederhana yang kuberikan saat ia masih kecil. Keputusan sulit mulai terbentuk di benakku, sebuah keputusan yang membuatku terjaga selama berhari-hari. Dan kemudian, seolah alam semesta mendengar kegelisahanku, sebuah surat datang. Surat dengan tulisan tangan yang gemetar, dikirim ke alamat kantor, dan ditujukan kepadaku. Tidak ada nama pengirim di amplopnya. Aku langsung mengenali tulisan tangan itu. Aku membukanya dengan jantung berdebar. Isinya singkat, hanya beberapa paragraf, namun setiap katanya terasa berat. "Arini, aku harap surat ini sampai kepadamu. Aku tidak tahu harus memulai dari mana." Kata maaf terasa begitu murah dan tidak ada artinya setelah semua yang kulakukan. Tapi aku harus mengatakannya. "Maaf, aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku menulis ini bukan untuk meminta pengampunan darimu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku juga tidak meminta untuk kembali ke dalam hidupmu. Aku hanya seorang pria tua yang hancur, yang setiap hari hidup dengan penyesalan yang membakar jiwa. Aku hanya punya satu permohonan. Satu saja, dan setelah itu aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bolehkah aku bertemu dengan Dani? Bukan sebagai ayahnya. Aku sudah kehilangan hak itu. Hanya sebagai seorang pria yang ingin melihat putra yang pernah ia sia-siakan. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja, dari jauh pun tidak apa-apa. Aku ingin melihat betapa hebatnya ia tumbuh tanpaku. Aku hanya ingin menyimpan wajahnya dalam ingatanku sebelum aku mati. Jika kamu menolak, aku akan mengerti sepenuhnya. Aku tidak berhak meminta apapun. Hormatku, Ardian." Aku membaca surat itu 3 kali. Air mataku menetes, membasahi kertas murah itu. Ini bukan air mata kesedihan atau amarah. Ini adalah air mata yang rumit, campuran dari iba, kenangan pahit, dan kebingungan. Pria yang menulis surat ini bukanlah Rian yang kukenal. Rian yang arogan, yang egois, yang licik, telah mati di dalam penjara. Yang tersisa hanyalah cangkangnya yang kosong dan penuh penyesalan. Malam itu, aku menunjukkan surat itu pada Dava. Ia membacanya dalam diam, lalu menatapku dengan sorot matanya yang selalu menenangkan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanyanya lembut, tanpa sedikit pun nada menghakimi. "Aku tidak tahu," jawabku jujur, suaraku bergetar. Sebagian dari diriku ingin membakar surat ini dan melupakannya. Tapi sebagian lagi, berpikir tentang Dani, tentang pertanyaannya tempo hari. Mungkin ini adalah jawaban yang ia butuhkan.
Daffa menggenggam tanganku. Ini keputusanmu dan Dani, Rin. Aku tidak akan ikut campur. Tapi apapun yang kamu putuskan, aku ada di sini. Aku akan mendukungmu. Jika kamu memutuskan untuk mengizinkan pertemuan ini, aku akan menemanimu. Jika kamu menolaknya, aku akan membantumu menjelaskan pada Dani. Kita hadapi ini bersama. Dukungan tulusnya memberiku kekuatan. Keesokan harinya, aku mengajak Dani berbicara. Aku memberinya surat itu. Ia membacanya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah selesai, ia terdiam lama, menatap keluar jendela. Aku tidak tahu harus merasakan apa, katanya pelan. Aku tidak membencinya. Aku hanya tidak kenal dia. Tapi aku penasaran. Ia menoleh padaku. Menurut ibu, bagaimana? Menurut ibu, ini adalah kesempatan bagimu untuk menutup bab ini, nak. Untuk melihatnya dengan matamu sendiri, agar kamu bisa membentuk opinimu sendiri tentang dia. Bukan dari berita, bukan dari cerita ibu. Tapi ibu tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak siap, tidak apa-apa. Dani berpikir sejenak. Aku mau, katanya akhirnya dengan mantap. Aku mau bertemu dengannya. Jadilah pertemuan itu diatur. Aku meminta asistenku untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di surat itu. Kami menyewa sebuah ruang privat di kafe yang tenang. Aku menetapkan syarat, pertemuan hanya 1 jam, aku akan ada di sana, dan Daffa akan menunggu di luar. Hari itu tiba. Aku merasa jauh lebih gugup daripada saat akan menghadapi rapat dewan direksi atau wawancara di televisi nasional. Aku dan Dani duduk di ruangan itu, menunggu. Tepat pada waktu yang ditentukan, pintu terbuka. Seorang pria kurus dengan rambut yang hampir seluruhnya memutih masuk. Pakaiannya bersih namun terlihat usang. Wajahnya penuh keriput dan punggungnya sedikit membungkuk. Ia sama sekali tidak terlihat seperti Ardian Pratama yang dulu kukenal. Dia tampak seperti orang asing yang malang. Saat matanya bertemu dengan mata Dani, ia terpaku. Air mata langsung menggenang di pelupisnya yang cekung. Ia berusaha tersenyum, namun yang keluar hanyalah getaran di bibirnya. Dani, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Dani mengangguk pelan. Om Ardian. Panggilan, Om, itu seolah menjadi pukulan telak bagi Rian. Ia menunduk, tak sanggup menatap Dani lebih lama. Aku membiarkan mereka berbicara. Awalnya canggung. Rian bertanya tentang sekolah, tentang hobi. Dani menjawab dengan singkat namun sopan. Perlahan, Rian mulai membuka dirinya. Aku minta maaf, Dani, katanya dengan suara bergetar. Maafkan aku karena tidak pernah ada untukmu. Maafkan aku karena telah menyakiti ibumu. Aku adalah ayah yang paling buruk di dunia. Aku pengecut, aku serakah, aku bodoh. Air matanya mulai mengalir di pipinya yang tirus. Setiap hari di penjara, yang kupikirkan hanyalah kamu dan ibumu. Penyesalan ini rasanya seperti api yang tidak pernah padam. Ia menatap Dani lagi. Kamu tidak perlu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu memiliki ibu yang paling hebat di dunia. Dia adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Dan pria yang kini menjadi ayahmu. Daffa, dia pria yang baik. Jauh lebih baik dariku. Kamu sangat beruntung memilikinya. Jangan pernah sia-siakan mereka, seperti aku dulu menyia-nyiakan kalian. Dani mendengarkan dalam diam, menyerap setiap kata. Aku bisa melihat pergulatan emosi di wajahnya. Aku tidak membenci Om, kata Dani akhirnya, dengan kedewasaan yang membuatku bangga sekaligus terharu. Ibu dan ayah Daffa mengajariku untuk tidak membenci siapapun. Aku hanya berharap ceritanya bisa berbeda. Aku juga, bisik Rian. Setiap detik dalam hidupku, aku berharap bisa memutar waktu. Tapi aku tidak bisa. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memastikan aku tidak lagi menjadi beban dalam hidup kalian. 1 jam berlalu dengan cepat. Saat Rian pamit, ia menatap Dani untuk terakhir kalinya. Bolehkah aku memelukmu? Tanyanya ragu-ragu. Dani menatapku, mencari persetujuan. Aku mengangguk pelan. Dani berdiri dan membiarkan Rian memeluknya. Pelukan itu canggung dan singkat.
Rian terisak di bahu putranya, sebuah isakan yang terdengar seperti ringkihan jiwa yang hancur. Setelah melepaskan pelukannya, ia berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, kami bertiga terdiam. Daffa yang menyetir, sesekali melirik kami dari kaca spion. Dia terlihat sangat sedih, kata Dani memecah keheningan. Ya, sayang, jawabku. Itulah yang terjadi jika kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup. Aku senang bertemu dengannya, lanjut Dani. Sekarang aku mengerti. Aku tidak merasa marah lagi. Aku hanya merasa kasihan. Kata-kata itu memberiku kelegaan yang luar biasa. Anakku baik-baik saja. Dia kuat, dia bijaksana. Pertemuan itu tidak menghancurkannya, justru membuatnya lebih utuh. Malam itu, setelah Dani tertidur, aku dan Daffa duduk di balkon, menatap kerlip lampu kota. Terima kasih, bisikku, menyandarkan kepalaku di bahunya. Untuk apa? Untuk segalanya. Karena kamu ada. Karena kamu membiarkan aku dan Dani menyelesaikan urusan kami sendiri, tapi tetap berada di sisi kami. Ia mengecup puncak kepalaku. Aku mencintaimu, Arini. Dan aku mencintai Dani seperti putraku sendiri. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku. Aku memejamkan mata, menghirup aroma tubuhnya yang menenangkan. Semua hantu dari masa lalu telah pergi. Semua hutang telah lunas terbayar. Semua luka telah menemukan obatnya. Yang tersisa di hadapanku kini hanyalah sebuah cakrawala yang luas dan cerah, sebuah masa depan yang sempurna, yang akan kujalani bersama dua pria hebat yang kucintai. Fajar yang dulu kusambut dengan ragu, kini telah menjadi siang yang benderang. Dan aku siap untuk menari di bawah sinarnya, selamanya. Aku, Arini Wijaya, akhirnya telah menemukan rumahku yang sejati.